Dari kata Aiso de Masiha atau Aiso de Masiho, bahasa Arabnya menjadi Isa al-Masih. Dalam bahasa Suryani menyebutnya Elle dhilidute Aiso de Masiho breh David breh Abraham. Ada Quran terjemahan bahasa Yunani yang digarap, dihasilkan, diproduksi oleh saudara kita kaum Ahmadi. Judulnya adalah Toyiro Quranium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya langsung pada materi saja supaya kita bisa fokus pada narasi yang sudah saya siapkan. Materi pada sore ini saya akan lebih fokus pada kajian filologi, kajian manuskrip, supaya nanti kita bisa melihat bagaimana data-data itu akan bicara. Kalau dilihat pada slide ini, tentu saja Bapak Ibu agak asing dengan tulisan yang ada di situ. Tapi sebenarnya kalau itu teksnya dibaca, merupakan bagian dari terjemahan Quran. Salah satu contoh yang nanti saya akan baca, di situ disebutkan Anu katalnu et hamoshiyah Yeshu ben Miriam. Kalau bahasa Arabnya Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya mirip dengan bahasa Ibraninya. Di situ muncul kata Hamoshiyah, bahasa Arabnya al-Masih. Di situ muncul kata Yesu ben Miriam, kalau bahasa Qur'annya Isa ibn Maryam. Jadi sebenarnya ini penting menjadi pijakan kita, apakah tokoh yang sedang kita bicarakan ini merujuk pada figur yang sama atau figur yang beda. Nah, ini penting untuk dicermati. Ternyata dalam Quran disebut dengan istilah Isa ibn Maryam. Sementara dalam teks bahasa Ibrani tidak muncul nama Isa ibn Maryam, tapi munculnya nama Yesu ben Miriam. Ini menjadi catatan pertama. Nah, kenapa saya harus mengawali dengan kajian bahasa ini? Karena paling tidak dengan pendekatan bahasa kita punya kesimpulan yang sama bahwa Isa al-Masih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan tokoh yang berbeda. Jadi kalau ada sebagian Muslim yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan Isa al-Masih, itu saya kira ngopinya kurang kental. Begitu juga sebaliknya yang Kristiani kalau mengatakan Isa al-Masih itu bukan Yesus Kristus, itu mainnya juga kurang jauh. Kenapa bisa begitu? Mari kita coba belajar bersama. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, kita mengenal tokoh ini dengan sebutan Yesus Kristus. Karena itu pengaruh bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda itu mengenal istilah Matius, Paulus, Markus, Yesus Kristus. Karena kita pengaruh dari bahasa Belanda. Sementara di kawasan Borneo, kemudian kawasan Malaysia, mereka tidak mengenal istilah Paulus, Yesus Kristus, ataupun Matius. Mereka mengenal istilah Matthew, John, kemudian Jesus Christ. Jadi pengaruh bahasa Inggris yang lebih dominan. Nah, dari situlah kita mulai bisa memetakan. Dari aspek bahasa ini, ternyata kita ada kaitan dengan bahasa kolonial Belanda, sementara Malaysia ada kaitan bahasa kolonial bahasa Inggris. Sehingga penyebutan itu terpengaruh sampai hari ini. Makanya kalau dalam bahasa kita menyebut universitas, itu pengaruh bahasa Belanda. Sementara di Malaysia menyebut university.
karena pengaruh bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang dari mana kita bisa memulai bahwa dua istilah ini merujuk pada tokoh yang sama? Kalau kita membaca kitab Talmud, Talmud itu semacam kitab hadis dalam tradisi Yahudi. Itu menyebutnya dengan sebutan Yesu ben Stada. Yesu ben Stada. Tidak mengenal istilah Yeshua, tidak mengenal istilah Yesus, dan tidak mengenal istilah Aisyah. Tapi yang muncul adalah nama Yesu. Yesu. Kalau kita tahu kitab Talmud itu selesai dikodifikasi itu abad ke-5 Masehi. Sementara Islam itu datang pada abad ke-7 Masehi. Berarti ada selisih 200 tahun. Tapi nama Yesu sudah terdokumentasi dalam kitab Talmud. Ini sejajar dengan informasi yang termaktub di dalam teks perjanjian baru yang dikenal dengan sebutan Dutilet, versi Ibrani, itu juga menyebutnya dengan sebutan Yesu. Nah, lalu bagaimana informasi Quran menyebut istilah Aisyah? Bagaimana kita bisa mencari data itu sebenarnya? Apakah itu merupakan istilah yang direkayasa, baru muncul pada abad ke-7? Atau memang sebelumnya sudah ada, tapi kemudian mengalami pelafalan versi Arabnya? Ternyata di dalam tradisi bahasa Suryani, saya kira kalangan pesantren mengenal istilah bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Dan kalau bicara mengenai bahasa Suryani, itu mirip dengan bahasa Arab sebetulnya. Contoh, kita menyebut as-sholah atau sholat. Bahasa Suryaninya menyebut slota. Kita bahasa Arab menyebut istilah Alkitab. Bahasa Suryaninya menyebut ketava, bukan ketawa. Kalau ketawa bahasa Indonesia, ini ketava. Nah, jadi dalam bahasa Suryani, istilah yang dipakai dalam tradisi kekristenan Nestorian, kekristenan yang dikenal dengan istilah Syria Timur, itu menyebutnya Aiso de Mesiha. Aiso de Mesiha. Sementara dalam bahasa Ibrani menyebut Yesu. Jadi dari kata Aiso de Mesiha atau Aiso de Mesiho, bahasa Arabnya menjadi Isa al-Masih. Maka kalau kita baca teks Peshitta berbahasa Suryani, kalau bahasa Indonesia menyebutnya begini, Injil Matius pasal 1 ayat 1 itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Dalam bahasa Suryani menyebutnya Elle dhilidute Aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Jadi mirip dengan bahasa Arab. Agak asing sepertinya ya. Memang kita mulai belajar dalam konteks ini supaya kita pandangannya luas. Bahwa apa yang termaktub dalam Quran dengan sebutan nama Isa al-Masih itu bukan baru muncul pada abad ke-7 Masehi. Tetapi sebelumnya sudah ada. Dan itu dalam format bahasa Suryani, yakni dengan sebutan Aiso de Mesiho. Diarabkan menjadi Isa al-Masih. Sama seperti kalau kita belajar Al-Quran itu, kita boleh baca misalnya, Hal ateka hadithu Musa. Atau boleh dibaca, Hal ataka hadithu Musa. Itu Quran. Musa itu bahasa Arab, tapi dengan dialek sesuai dengan kiroah, ada kiroah sab'ah. Sementara dalam bahasa Ibrani disebut Moshe Ravenu alaihassalam. Moshe menjadi Musa, menjadi Musa. Ini gejala bahasa. Sama seperti bahasa Jawa menyebut wolu, dalam bahasa Madura menyebut belu. Ada Madura nggak di sini? Bahasa Sundanya apa? Hah? 8. Oh, beda jauh ya. Beda jauh. Oke. Nah, sekarang benarkah nama Isa dalam Quran bahasa Arab sejajar dengan nama Aiso de Mesiho dalam versi bahasa Suryani itu merujuk pada tokoh Yesus Kristus?
Nah, sekarang ada Quran terjemahan bahasa Yunani yang digarap, dihasilkan, diproduksi oleh saudara kita kaum Ahmadi. Judulnya adalah Toyero Quranio. Toyero Quranio, artinya Quran dalam bahasa Yunani. Nah, ini saya berikan contoh. Di sini ada istilah muncul ya di situ ya. Tadi juga dikutipkan, tapi saya potong kompas saja. Di situ ada penggalan kalimat, kalau bahasa Qur'annya, Ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Di situ disebutkan Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Bahasa Yunaninya di situ tertulis Toonoma. Jadi kalau bahasa Arabnya Ismuhu, bahasa Yunaninya Toonoma, Totaenai Mesias Yesus Kristus. Jadi disebutkan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud Isa al-Masih, kalau bahasa Yunani memang menggunakan istilah Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, tokohnya satu dengan cara pelafalan yang berbeda. Jadi kalau begitu, Isa al-Masih, Isa the Mesiho, Yesus Kristus, itu tokohnya sama. Oke, dari sini kita baru paham. Kemudian, jadi secara inskripsi, bukti tulisan kuno di atas bebatuan, memang sebelum abad ke-7, ada satu gereja yang di situ tertulis nama Mar Ishodat. Mar Ishodat. Ishodat itu dari kata Aisu dalam bahasa Suryani. Jadi kalau begitu Al-Quran menyebut Isa, itu sudah tepat. Tidak ada problem. Oke, saya langsung lompat saja. Nah, mengenai kelahirannya, dalam Quran itu istilahnya menarik, disebut Ibn Maryam. Ini sebetulnya bukan sekedar istilah, tapi ini berkaitan juga dengan halaha atau syariah. Jadi Quran sedang bicara mengenai konsep hukum dalam tradisi Yahudi. Karena tidak mungkin seorang anak disandarkan pada ibunya. Nah, di sini ada kekhasan dalam tradisi Yahudi, menarik itu. Kenapa disebut Ben Miriam? Karena memang dalam tradisi Yahudi menganggap Yesus Kristus itu, maaf kalau saya harus berkata apa adanya, dianggap dalam kitab Talmud sebagai anak zina. Makanya disandarkan kepada ibunya. Ini pandangan Yahudi, bukan pandangan saya. Pandangan Yahudi yang termaktub dalam kitab Talmud. Makanya di dalam Quran ada disebutkan wa ma kanat ummuki baghiyya. Kalau kita Muslim, ini Quran apa tidak salah? Atau barangkali Quran sedang merekayasa sebuah wacana tertentu. Ternyata tidak, ada validasinya. Dokumen sebelum Quran memang menyebut dengan istilah Yesus itu dengan sebutan Bar Stada, putra Stada. Tahu artinya Stada? Stada itu singkatan dari kata Satid Dami Ba'ala, sang perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Makanya anaknya disebut anak zina. Menurut perspektif Yahudi. Perspektif Kristen dan perspektif Islam sama. Dalam hal apa? Sebagai anak yang lahir tanpa melalui ayah. Itu satu informasi yang perlu kita ketahui. Kemudian saya langsung lompat saja di sini. Di dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi misalnya idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala istri Imran. Di situ muncul nama Imran. Ternyata dalam Quran terjemahan bahasa Latin yang digarap oleh Egidio, seorang uskup, Egidio da Viterbo, dia menerjemahkan menarik di situ. Dengan ungkapan De Ana Matre Maria. Ana, ibu dari Maria. Kalau dalam tradisi hadis menyebutnya Hana. Sementara di sini teksnya menyebut dalam bahasa Latin Quando dixit uxor Joachim. Jadi Imran nama lainnya adalah Joachim dan itu juga diakui dalam tradisi gereja Katolik. Tetapi ini
sumbernya adalah merujuk pada Injil Apokrif sebenarnya. Tetapi diakui Injil Apokrif. Nah, kemudian mengenai penyaliban. Ada dua versi. Versi klasik dan versi modern. Kalau versi klasik, dalam kitab-kitab tafsir klasik, yang paling tua yang sampai kepada kita, itu adalah tafsir yang disebut Tafsir Al-Kabir. Namanya Tafsir Al-Kabir. Dikenal dengan sebutan Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Beliau meninggal tahun 767 Masehi atau tahun 150 Hijri. Itu adalah dokumen awal yang menyebutkan mengenai siapa yang disalibkan. Ternyata beliau berkesimpulan yang disalibkan itu menurut Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Di sini ada wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Di sini ada kata-kata qad ja'alahu ala surati Isa faqataluh. Maka telah dijadikan kemiripan atas Isa, kemudian mereka membunuhnya. Dan di sini disebutkan namanya wa ismuhu Yahuda, dan namanya adalah Yahuza. Ini tahun 150 Hijri, dokumen Islam yang pertama. Tetapi saya mencoba melacak dari mana dia bisa tahu nama itu Yehuda. Ternyata ini ada kaitan dengan Decretum Gelasianum, Paus Gelasius yang hidup pada abad keempat Masehi, yang menyebutkan nama itu termaktub dalam Evangelium Barnabae. Tapi yang ditemukan sekarang itu baru bahasa Spanyol dan bahasa Itali. Bahasa aslinya apa? Belum ada data. Tapi ini sepertinya memang lebih merujuk pada Injil Apokrif. Ini kalau tafsir yang klasik, ya, merujuk pada orang yang digantikan. Tapi yang paling menarik ini adalah tafsir modern. Tafsir modern tidak menyebutkan bahwa ada orang yang digantikan. Tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut. Jadi Isa itu mati. Mati. Menurut Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar. Itu orang pertama yang menegaskan itu. Tetapi beliau tidak secara terang-terangan menyebutkan mati di kayu salib, tapi hanya mati. Pokoknya mati. Menurut Syekh Mahmud Saltut. Tetapi beliau itu meninggal tahun 1963. Tetapi ada yang lebih awal yang menyebutkan bahwa dia itu wafat. Isa itu wafat. Siapa beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Lebih senior. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 1908. Jadi ini menarik. Tafsir Al-Kabir dalam tradisi kesarjanaan klasik ditulis oleh Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, sama-sama tafsir Al-Kabir. Tapi ini memang meninggal. Isa itu meninggal. Ini menarik, kenapa namanya juga sama ya? Tapi kesimpulannya beda. Dan saya kira ini penting untuk dikaji. Ini saya tidak bicara mana yang betul, mana yang salah. Kalau saya ditanya begitu, jawaban saya sederhana. Kalau mengenai aspek historis, semua sepakat ada orang yang disalibkan. Mau Kristen, Yahudi, Muslim, semua sepakat memang ada orang yang disalibkan. Itu fakta historis. Tapi kalau fakta teologis berbeda. Fakta teologis itu berarti kaitannya dengan iman. Itu bisa beda. Dan saya kira kalau berkaitan dengan iman itu sangat ada peluang untuk didiskusikan. Bahkan guru saya sendiri yang kita kenal dengan Maulana Syekh Imran Hussein mengatakan bahwa memang Yesus sudah meninggal. Yesus itu tidak mati di kayu salib maksudnya. Yesus tidak mati di kayu salib. Jadi ini pandangan yang memang bermacam-macam. Tapi hanya dia semacam mati suri. Jadi bukan hanya Ahmadiyah yang punya pemahaman seperti itu. Yang lain-lain juga ada. Ini keragaman ya. Saya kira ini pemicu diskusi kita. Nanti mungkin lebih banyak kita diskusikan lebih intensif lagi. Terima kasih. Pak, saya angkat kartu sedikit, sudah habis waktunya. Terima kasih.
Tepat sekali 20 menit Pak Ali. Saya coba untuk, tadi kita nggak bicara penyaliban ya, sebenarnya slide-nya saya skip karena memakan waktu. Tapi ini satu yang boleh saya sampaikan di sini adalah, menurut ini ada 4 gambaran ya, 4 gambaran bagaimana cara pandang atau tafsir dari kelompok mainstream ya. Ada bintang segi 8 itulah Yahudi, yang ada salib itulah Christians. Tentu tidak semua Kristen, tapi mayoritas lah. Ada juga minoritas ya, gitu. Kemudian juga ada Muslim, mainstream juga, dan kemudian dari Ahmadiyah. Bagaimana perspektif keempat kelompok ini melihat posisi penyaliban Yesus ya. Ini dalam Yahudi itu dikatakan bahwa Yesus disalib dan harus disalib dan harus mati. Karena menurut tradisi Yahudi, siapa yang mati di atas salib, dia adalah orang yang terkutuk. Jadi memang harus dimatikan di atas salib. Dan kalau seorang mati di atas salib dan mati terkutuk, nggak mungkinlah dia itu orang suci. Nggak mungkin dia itu mengaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai anak Allah begitu. Sehingga mutlak harus mati di tangan salib, selesai. Kemudian yang kedua, dari kelompok umat Nasrani dikatakan Yesus disalib, wafat, tapi kemudian dibangkitkan. Gitu ya, dibangkitkan dalam masa ada kuburan, itu saya terlalu jauh. Dan setelah kebangkitan itu ada masa kenaikan ke langit. 40 hari setelah kebangkitan. Kenapa 40 hari pun saya nggak paham ya. Mungkin nanti Risto yang jelasin. Mainstream umat Muslim itu tidak disalib, yang disalib orang lain begitu. Dan tidak wafat karena ada kata wama solabuhu, wama kotaluhu, wama kotaluhu, wama solabuhu ya, begitu. Begitu. Walakin subihalahum, panjang ya. Jadi tidak disalib, tidak wafat, yang disalib orang lain, entah siapa, kita bisa lacak. Langsung diangkat Allah ke langit. Kata-kata rafa'a ini yang menjadi pembahasan, perdebatan. Emang kalau rafa'a itu rafahullahu ilaih dan Allah mengangkatnya ke sisinya, apakah itu berarti secara jasad ke langit? Dan ini pun nanti harus dijelaskan juga oleh Bung Risto. Apa yang disebut dengan apa kenaikan itu? Begitu. Apakah jasadnya juga naik ke langit? Begitu. Ini nggak apa-apa, nanti dijelaskan aja. Sedangkan menurut tafsir dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dan sudah jelas dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Yesus itu disalib. Disalib itu ada 2 perspektif. Pertama, dinaikkan ke tiang salib. Kedua, dikeluarkan tulang sumsumnya, kakinya itu dipatahkan sehingga keluar solbu, keluar tulang sumsum. Diturunkan. Jadi untuk meyakinkan kematian itu harus dipek-prek itu kakinya itu. Supaya dipatahkan kakinya itu supaya keluar solbu, itu menandakan kematian. Nah, peristiwa nanti dikonfirmasi oleh Pak Risto. Ada 3 yang disalib pada saat itu, ya kan? 2 penjahat, 1 nama Barabas, tapi saya nggak tahu satu lagi namanya siapa. Dan yang ketiga Yesus. Dalam Injil Matius juga disebut bahwa ketika diturunkan 2 orang penjahat itu dipatahkan kakinya, tapi Yesus tidak, karena dianggap sudah mati. Itu digoyang-goyang kok beliau begitu seolah mati surikan. Sehingga inilah barangkali saya nggak paham Pak istilahnya ini yang terjadi dalam catatan dalam Injil, yang Yesus tidak dipatahkan kakinya begitu. Nah ini aja barangkali yang boleh saya sampaikan.